Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kebodohan atau ketidaktahuan adalah merupakan penyakit. Penyakit yang bisa disembuhkan. Penyakit yang bisa disembuhkan. Bahwa kebodohan atau ketidaktahuan merupakan satu penyakit, itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih. Hadis sahih ini berkaitan dengan peristiwa yang menimpa seorang sahabat. Ada seorang sahabat Nabi terluka di bagian kepalanya, tertimpa batu. Malam itu kok kebetulan sahabat ini bermimpi mimpi basah yang mengharuskan dia mandi junub. Ada sebagian teman-temannya yang menyuruh dia, kamu tetap harus mandi. Takdir Allah, dia pun meninggal dunia, wafat, mati. Fabalagha dzalikan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu, berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi. Nabi pun langsung memberikan komentarnya. Nabi langsung memberikan sabdanya, kata beliau, qataluhu qatalahumullah. Awalam yakun syifa'ul ayyis su'al. Mereka orang-orang yang memberi saran, walaupun kamu terluka, kamu mimpi junub, harus tetap mandi. Mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah. Allah tidak menyukai mereka. Allah melaknat mereka. Nah, di kalimat berikut, alam yakun syifa'ul ayyis su'al. Bukankah obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu adalah bertanya? Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan status hasan. Status hadisnya hasan. Ini tidak kita masalahkan. Intinya yang harus kita ingat bahwa ketidaktahuan, kebodohan, tidak punya ilmu adalah merupakan satu penyakit yang bisa diatasi. Sebaliknya, penyemangat untuk seseorang berilmu, penyemangat untuk kita menjadi banyak tahu adalah as-su'al, pertanyaan. Kita membaca apapun, kita melihat apapun, kita harus bisa memunculkan pertanyaan dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus berusaha mencari jawaban dari pertanyaan itu. Sikap selalu ada tanda tanya dalam diri kita dan sikap selalu semangat mencari jawaban, itu yang akan mengantarkan kita mendapatkan ilmu. Saya
beberapa kali mengikuti momen sholat jenazah. Timbul pertanyaan, kenapa sih sholat jenazah kok salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpen terus pertanyaan ini. Saya simpan untuk ketika ada waktu saya carikan jawabannya. Saya cari jawabannya. Juga pertanyaan berkaitan salam. Kenapa sih sholat 5 waktu, sholat selain sholat jenazah, salamnya kok Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sampai wabarakatuh. Padahal dalam keseharian kita salam yang sempurna ya sampai wabarakatuh. Nah, dari 2 pertanyaan itu, jawabannya sudah saya temukan. Inilah yang ingin saya sampaikan untuk Anda semua. Kenapa kita sholat? Bacaan salam kita tidak sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dasar hukumnya? Saudaraku yang berbahagia, ada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dalam sholat beliau ke kanan dan ke kiri. Beliau membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita salam dalam sholat tidak sampai wabarakatuh, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak sampai wabarakatuh? Sudah, nggak usah ditanya, itu nggak terlalu penting. Rasul mencontohkan salam dalam sholat cuma sampai warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Bagaimana kalau ada yang salam sampai wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh kalau salam ke kanan, salam pertama. Salam ke kiri cuma sampai warahmatullah. Bahwa hal ini boleh karena juga ada hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Beliau berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam sholat, kalau ada yang membaca ke kanan sampai wabarakatuh, ke kiri cuma warahmatullah, itu boleh, masih ada rujukan hadis sahihnya. Kalau kanan kiri dua-duanya sampai wabarakatuh, ada hadisnya, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi hatta yura bayadu khaddihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa an shimalihi hatta yura bayadu haddihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan sampai terlihat putihnya pipi beliau oleh jamaah yang ada di kanan. Beliau baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau salam ke kiri sampai terlihat putihnya pipi beliau oleh jamaah yang ada di kiri. Dan beliau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, tapi status hadisnya dhaif, lemah. Jadi kalau ada saudara kita salam sampai wabarakatuh kanan kiri, jangan bilang batal. Ada hadisnya walaupun dhaif. Yang terbaik sudah tentu mempraktekkan ibadah berdasarkan hadis-hadis sahih. Jika tidak ada hadis sahih, mempraktekkan ibadah berdasarkan hadis hasan. Jika tidak ada hadis hasan, barulah boleh mempraktekkan ibadah berdasarkan hadis dhaif. Ketika ada hadis sahih, hasan, dhaif, yang terbaik praktekkan berdasarkan hadis sahih. Ini sholat di luar sholat jenazah. Lalu bagaimana dengan sholat jenazah? Ada beberapa kali saya dengar imamnya sampai wabarakatuh. Apakah memang itu yang terbaik? Bukankah sholat jenazah dianjurkan lebih dicepetin, dicepatkan, disegerakan? Bukan dilama-lamain? Jawabannya pun sudah saya temukan. Dalam satu hadis oleh Imam Nawawi, hadis ini dikatakan isnaduhu jayyidun, sanadnya baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nasu. Ihdahunna at-taslimu 'alal janazati mislat taslimi fis shalah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, salasu khilalin. Ada 3 amalan Rasul, amalan baik Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna, 3 amalan baik ini Rasulullah senantiasa mengerjakannya. Namun tarakahunnan nas, manusia umat Islam banyak meninggalkan 3 amalan baik ini. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ihdahunna, salah satu dari 3 amalan baik yang selalu dikerjakan Rasul namun banyak ditinggalkan oleh umat beliau adalah at-taslimu 'alal janazati mislat taslimi fis shalah. Salam dalam sholat jenazah seperti salam dalam sholat-sholat yang lain. Hadis sanadnya baik, riwayat Imam Al-Baihaqi. Salam dalam sholat jenazah seperti salam dalam sholat-sholat yang lain. Ingat ini. Artinya sholat jenazah salamnya tidak berbeda dari sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain salam terbaik Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka salam sholat jenazah yang terbaik pun ini tidak sampai wabarakatuh. Nah, apa yang barusan saya sampaikan ini ada dalam beberapa kitab madhab Syafi'i. Saya nukilkan 3 kitab. Pertama dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ditulis oleh Imam Nawawi Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Di sana beliau menulis, yaqulu
Assalamualaikum warahmatullahi kaghairiha minas sholati. Di antara rukun salat jenazah adalah membaca Assalamualaikum warahmatullahi seperti salam-salam yang lain di sholat, seperti salam di sholat-sholat yang lain. Rukun sholat jenazah membaca Assalamualaikum warahmatullahi seperti salam di sholat-sholat yang lain. Bahkan masih di kitab itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahabbul iktisaru ala salami li'annaha mubayyanatun ala tahfif. Bahkan sebagian ulama menganjurkan salamnya cukup 1 kali. Kalau sholat yang lain 2 kali kanan kiri, sholat jenazah dianjurkan salam 1 kali. Karena sholat jenazah, dasar pemikiran awalnya segerakan. Begitu jenazah beres, dikafani, segerakan sholatkan. Pelaksanaan sholatnya pun kalau bisa 3 menit, ngapain 5 menit? Segerakan. Dan di kitab itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi menyimpulkan dari semua pendapat-pendapat yang ada, kata beliau, wal madhabu min hadza kullihi annahu yusra'u fis salami huna ma yusra'u fi sa'iris sholawati. Madhab Asy-Syafi'i dari semua pandangan-pandangan yang ada, annahu yusra'u fis salami huna, sesungguhnya disyariatkan berkaitan dengan salam dalam sholat jenazah ini, ma yusra'u fi sa'iris sholawati, sebagaimana salam yang disyariatkan untuk seluruh sholat-sholat yang lain. Jadi kesimpulan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, salam sholat jenazah sama seperti salam di sholat-sholat yang lain. Kitab yang kedua, Asnal Mathalib. Di kitab itu Ar-Rabi'u as-salamu ba'daha ay at-takbirati ka ghairiha fi jami'i ma marra fi sifatis sholat. Rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca salam sesudah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, salam. Membaca salam kaghairiha fi jami'i ma marra fi sifatis shalah, sama seperti salam di sholat-sholat yang lain. Sama seperti salam di sholat-sholat yang lain. Kalimatnya, jumlah salamnya sama seperti salam di sholat-sholat yang lain. Kesimpulan kitab Asnal Mathalib sama, bahwa salam sholat jenazah seperti salam di sholat-sholat yang lain. Kitab yang ketiga, Al-Iqna' Lisyarbini. Warruknus sabi yusallimu ba'da takbiratir rabi'ati kasalami ghairiha minas sholawati fi kaifiyatihi wa ta'addudihi wa yu'khadu min dalika adamu sunni wa barakatuh. Ini Al-Iqna' Lisyarbini. Rukun salat jenazah berikutnya adalah mengucapkan salam sesudah takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti salam di sholat-sholat yang lain. Tata cara salamnya, jumlah salamnya seperti salam di sholat-sholat yang lain. Wa yukhadu min dalika adamu sunni wa barakatuh. Dari situ disimpulkan bahwa justru salam sholat jenazah disunahkan tanpa wabarakatuh. Salam sholat jenazah disunnahkan tanpa kalimat wabarakatuh. Ini 3 kitab nih, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Asnal Mathalib, dan Al-Iqna' Lisyarbini. Memang di kitab Asy-Syarbini ada tambahan khilafan lima qala yusannu dalik. Kata beliau, disunnahkan tidak ada kata wabarakatuh. Beda halnya dengan ulama yang justru mensunnahkan kalimat wabarakatuh. Jadi kembali ke awal hadis sholat jenazah, kata Ibnu Mas'ud,
3 perilaku baik yang selalu dilakukan Rasul dilupakan oleh umat beliau. 1 diantaranya salam sholat jenazah seperti salam dalam sholat-sholat yang lain. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.